Tahukah Anda bahwa saat ini negara kita tengah menghadapi krisis lingkungan yang dapat mengancam kehidupan masyarakat? Banyak bencana alam yang terjadi di berbagai tempat yang didominasi bencana terkait perubahan iklim dan cuaca yang ekstrim, seperti banjir, puting beliung, longsor, kebakaran hutan, dan kekeringan. Sebagian besar bencana ini disebabkan oleh kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat ulah manusia. Untuk mencegah berlanjutnya krisis lingkungan ini, kesadaran serta peran aktif lembaga dan masyarakat untuk menjaga dan melestarikan lingkungan perlu dilaksanakan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui program Kelurahan Berseri, Bersih dan Lestari berupaya untuk melakukan pemberdayaan masyarakat dan aparatur kelurahan agar mampu menumbuh kembangkan perilaku dan budaya ramah lingkungan. Program Kelurahan Berseri ini pun secara aktif diikuti oleh lembaga dan masyarakat Kota Pasuruan demi mewujudkan Kota Pasuruan sebagai kota Madinah yang ramah lingkungan dan minim resiko bencana. Untuk mewujudkan Kelurahan Berseri, aparatur kelurahan dan masyarakat peduli lingkungan di Kota Pasuruan harus melakukan berbagai upaya pelestarian lingkungan. Kegiatan pengelolaan sampah merupakan salah satu kriteria terpenting pada program Kelurahan Berseri. Kita mengetahui bahwa sampah dapat menyebabkan banyak masalah lingkungan dan bencana alam jika tidak ditangani dengan baik. Pengolahan sampah dimulai dengan pemilahan sampah organik atau basah dan sampah non-organik atau kering. Hal ini dilakukan untuk mempercepat proses pengangkutan hingga daur ulang. Sampah anorganik terpilah dapat dikumpulkan pada bank sampah. Dengan sistem ini, masyarakat dapat mengelola sampah sekaligus mendapatkan keuntungan ekonomi ketika mengumpulkan sampah ke bank sampah. Mekanisme menabung pada bank sampah dimulai dari proses pemilahan sampah di rumah. Selanjutnya, sampah yang memiliki nilai ekonomis diserahkan ke bank sampah dengan terlebih dahulu ditimbang dan dicatat di buku tabungan sampah. Sampah yang terkumpul disimpan sementara di gudang kemudian dijual sehingga mendapat keuntungan yang dapat dibagi dengan nasabah bank sampah. Sampah kering yang dikumpulkan oleh masing-masing warga juga dapat didaur ulang untuk menjadi berbagai macam kerajinan unik atau barang bermanfaat lain sehingga dapat meningkatkan nilai jual sampah itu sendiri. Untuk sampah organik, kita dapat mengolahnya menjadi kompos dengan metode komposter, takakura maupun komposter biopori. Kita dapat memanfaatkan sisa makanan atau sayuran di rumah kita untuk selanjutnya diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk membantu kesuburan tanaman. Selain kompos, sampah organik juga dapat diolah menjadi pupuk cair. Ini dari pisang, nanas, sama gula merah. Kalau nggak ada gula merah pakai tetes tidak apa-apa, lebih murah. Kriteria penting dalam Kelurahan Berseri selanjutnya adalah pengelolaan ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau adalah area terbuka yang ditumbuhi tanaman baik secara alami maupun sengaja ditanam. Pohon atau tanaman hijau perlu ditanam di masing-masing rumah warga, gang, maupun jalan permukiman untuk menambah oksigen, menambah kesejukan, hingga menjadi area resapan air untuk mencegah banjir. Penataan tanaman yang baik dan kreatif akan menambah estetika pada wilayah permukiman, sehingga dapat menarik untuk dipandang dan dapat membuat lingkungan menjadi semakin indah dan nyaman. Selanjutnya, area pekarangan dapat dimanfaatkan sebagai karangkitri atau area pertanian sayur, buah, maupun tanaman toga. Karangkitri dapat menjadi ruang terbuka hijau dan hasil tanamannya dapat dijual ke warga, sehingga tercipta ketahanan pangan dan mendatangkan keuntungan ekonomi di lingkungan tersebut. Pengelolaan sumber daya alam juga merupakan kriteria penting Kelurahan Berseri. Sumber daya alam harus dijaga dan tidak dieksploitasi berlebihan, sehingga anak cucu kita dapat juga menikmatinya di masa mendatang. Air sebagai komponen sumber daya alam terpenting dapat dikonservasi dengan pembuatan sumur resapan dan biopori sebagai penampungan air, sehingga ketersediaan air bawah tanah dapat terjaga. Sumur resapan dan biopori juga dapat mengendalikan debit air untuk mencegah banjir di musim penghujan. Selain itu, untuk menghemat sumber daya alam terkait energi, kita juga dapat menggunakan energi alternatif.
Contohnya, kita dapat menggunakan listrik tenaga matahari atau air untuk menggantikan listrik tenaga batu bara. Karena batu bara merupakan sumber daya yang akan habis jika digunakan terus-menerus. Energi alternatif selanjutnya yaitu biogas. Biogas dibuat dengan mengubah kotoran ternak menjadi energi gas yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk pengganti LPG ketika memasak hingga menyediakan energi listrik di rumah. Kelurahan Berseri merupakan kegiatan berbasis komunitas yang berkelanjutan, sehingga penguatan kelembagaan merupakan kunci keberhasilan, sementara masyarakat peduli lingkungan merupakan ujung tombak pelaksanaan Kelurahan Berseri. Pasuruan, yes, yes, yes! Dengan adanya pelaksanaan aksi yang berkesinambungan dan berkelanjutan, Kelurahan Berseri dapat memberikan manfaat di bidang lingkungan, ekonomi, dan pengurangan resiko bencana akibat kerusakan dan pencemaran lingkungan. Mari kita laksanakan program pengelolaan lingkungan dalam Kelurahan Berseri sebaik-baiknya untuk pelestarian bumi kita tercinta.